Tapi ya lu golput, lu nggak punya kuasa. Karena apa? Karena lo nggak memilih. Halo semuanya, balik lagi nih bareng kita Kelompok 2 bersama gua Ilham. Rafli. sama yang paling kece Sana dan Nazma. Kali ini kita bakalan ngomongin hal yang lagi hot topic nih, yaitu gimana sih caranya agar kita tidak golput saat memilih. Tunggu, tapi kalian udah tahu belum sih tentang pemilu tahun depan? Kita besok coblos loh buat yang udah berumur 17 tahun. Udah dong, yang buat yang belum tahu kita kasih tahu nih definisi pemilu. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam berdemokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Atau pemilu ini tuh kayak proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintah publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara. Syarat-syaratnya tuh yang kayak gini gak sih? Yang pertama, harus genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Terus yang kedua, harus berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Betul Iya, banget. betul banget. Tuh, bentar. Waktu itu gue ngeliat di Google rangkaian kegiatannya tuh kayak gini. Pertama kan dimulai dari pendaftaran pemilih, habis itu pendaftaran peserta pemilu, habis itu penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Terus ada kampanye juga, ada pemungutan dan perhitungan suara, habis itu ada penetapan hasil pemilu. Itu bener nggak sih? Nah, katanya nih ya, ada tuh yang 5 surat suara pemilu. Nah, itu apa aja tuh? Yang pertama itu warna abu-abu. Nah, itu tuh untuk presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada warna kuning. Itu tuh buat pemilihan DPR. Yang ketiga ada warna biru. Itu buat DPR provinsi. Yang keempat ada warna merah. Itu buat pemilihan perwakilan daerah. Yang kelima, yang terakhir, itu ada warna hijau. Itu buat Dewan Perwakilan Kota atau Kabupaten. Kalau nggak salah tuh pemilu punya 6 asas ya. Apa aja sih guys 6 asas itu? Oh iya, apa ya nama asas itu? Gue juga masih belum ngerti sih nama asas itu apa. Gue tahu nih, gini ya, pemilu memiliki 6 asas yang sangat penting, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau bisa kita sebut dengan berjurdil. Berjurdil tuh apaan tuh? Nggak paham. Berjurdil itu adalah asas penyelenggara pemilu Indonesia. Nah iya benar banget tuh. Gitu. Kalau tujuan pemilu tuh apa sih sebenarnya? Kalau tujuan pemilu tuh setahu gue ya, untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Gono, begitu deh. Tapi ada tahu tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam pasal 4, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, terus ada lagi pada pasal 3 undang-undang yang sama dikatakan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ngomong-ngomong gue golput tau. Sama aku juga golput. Lah, emang tahu golput itu apa? Tahu dong, golput atau golongan voting itu tuh ketika seseorang peserta nggak memilih siapa-siapa di TPU, nggak memilih calon pemimpin lah. Iya, lu golput, lu nggak punya kuasa. Karena apa? Karena lu nggak memilih.
Emang kenapa sih harus jadi golput? Kayak apa sih alasan kalian tuh? Kalau gue sih pertama sadar karena gue tuh nggak ngeliat sama sekali ada yang layak dipilih. Soalnya tuh pemimpin sekarang tuh kayaknya banyak yang korupsi. Betul banget. Benar. Aku juga kecewa sama sistem politik di Indonesia yang carut marut itu. Terlebih aku juga udah muak menanggapi ajakan untuk memilih kandidat yang kurang baik. Kayak aku melihat bahwa hari ini tuh negara nggak menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat dan menjalankan kewajibannya untuk kepentingan rakyat. Kalau kami nggak golput dan diam saja, berarti kami nggak sayang sama negara dong. Kayak artinya tuh kita malah membiarkan dan menyetujui kalau Indonesia sedang baik-baik saja kan? Padahal enggak, ya kan? Tapi kalian tau gak sih dampak negatif dari golput? Nih ya, pertama, proyek pembangunan pemerintah kurang terdukung. Dampak negatif dari golput yang paling penting adalah tidak terdukungnya program pemerintah yang padahal cukup efektif karena kurangnya minat dari masyarakat. Betul tuh. Terus yang kedua, mencerminkan bangsa yang tidak berdemokrasi dan negara demokrasi. Padahal kita diberi kesempatan untuk bisa memilih, mengeluarkan suara yang dengan bebas sesuai dengan hati kita sendiri. Tidak, kita sudah diberi kesempatan untuk hidup sebagai rakyat yang demokratis. Sayangnya, dengan banyak orang yang memutuskan untuk golput, status negara pun juga masih dipertanyakan apakah negara kita masih negara demokratis atau negara yang hanya berisikan orang-orang apatis. Sungguh ironis bila negara kita yang terkenal akan sebutan negara demokratis namun dihuni oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak demokratis. Udah, sekarang kita kasih pencerahan buat yang kalian golput, karena golput bukanlah solusi ya guys ya. Sebagai seorang milenials dan Gen Z, kita harus cerdas, harus bisa menentukan pilihannya secara rasional, harus aktif dalam berbagai proses politik, mulai aktif partisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik yang berkualitas diimbangi dengan pandangan politik yang terbuka sehingga tidak mudah terjebak pada konflik yang memecah belah. Bener banget, kita Gen Z, masa kita nggak memakai hak kita untuk ikut pemilu? Siapa tahu dengan adanya kita ikut memilih suara, kita bisa tuh saran dan kritik kita untuk pemerintah dengan cara-cara yang di luar nalar dan kreatif lah ya pastinya. Ayo guys, kalau golput jangan ngajak-ngajak. Boleh golput sebenarnya, soalnya ini juga hak kita, menggunakan suara kita dan pemilihan kita. Tetapi kalau kalian malah provokasi atau ngajak-ngajak, itu yang gak boleh. Malah kesannya jadi mencuci otak orang-orang yang masih bimbang untuk ikut pemilu. Padahal yang dianjurkan kan ikut pemilu. Makanya guys, Golput bukanlah solusi. Banyak kok manfaatnya kalau kita ikut pemilu. Tahu nggak yang lagu yang lagi viral itu? Apaan tuh? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kamu calling, aku lagi milih. Kamu miss call aku lagi nyoblos. Meski kamu bingung memilih, aku gak mau golput. Kamu calling, aku lagi milih. Kamu miss call aku lagi nyoblos. Walau kamu males pergi ke TPU, aku gak mau golput. Kamu calling, aku lagi milih. Kamu miss call aku lagi nyoblos. Meski kamu bingung memilih, aku gak mau golput. Kamu calling, aku lagi milih. Kamu miss call aku lagi nyoblos. Kalau kamu males pergi ke TPU, aku gak mau golput. Gue punya pantun nih. Pantun. Bunda beregenerasi. Cakep. Dari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye guys. Jangan lupa follow akun kita. Jangan lupa follow akun Instagram kita @pelimas957_kelas10f On Instagram. Bye bye.
Asam garam Tapi susah banget sih sampai lu emosi gue lama-lamanya. Jangan pakai HP gua. Bukan servernya bermasalah. Udah dikirim ke Berlin. Kita bukan matiin dulu dah. Udah. Aman. Kan biar BTS. Kan ada BTS ya. BTS ya. Kita kasih nih. Kisah. Kita kasih paham. Udah. Tapi lo golput, tapi lo nggak punya kuasa. Tapi Oh iya, sorry. Memilih. Halo semua. Kalian udah tahu belum? Belum sih? Gue panik orangnya. Iya. Oh, pakai flash, Nak. Pakai flash. Dari hapus aja dapat. Dan nih Ibu Salman. Ibu Nana mau ikutan Ibu Dan Nana. tamunya adalah Boleh? Tidak mulai. Ini siapa sih Iwan? Iwan. Iwan, ya Pak Iwan. Apa? Sejam berapa Pak Iwan? Tapi ya lu golput, lu nggak punya kuasa karena apa? Karena lu nggak memilih. Halo semua, balik lagi nih bareng kita bersama gua Ilham, Dava, Rapli, sama yang paling kece, Rana, Nazim. Kali ini kita bakalan ngomongin hal yang lagi hot topic nih, yaitu gimana sih caranya agar tidak golput saat pemilu. Tunggu, tapi kalian udah tahu belum sih tentang pemilu tahun depan? Kita besok coblos loh, buat yang udah berumur 16 sampai 17 tahun. Udah dong, buat yang belum tahu kita kasih tahu nih dari definisi pemilu. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Atau pemilu ini tuh kayak proses formal memilih seseorang untuk menjabat pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara. Syarat-syaratnya tuh yang kayak gini gak sih? Yang pertama, harus genap. Ini ada nomor. Step 2. Ayo, tapi ya lu golput, lu gak punya kuasa. Karena apa? Karena lu gak memilih. Halo semua, balik lagi nih bareng kita kelompok 2 bersama gua Ilham, Dava, Rapli, sama yang paling kece, Rana, Nazma. Kali ini kita bakalan ngomongin hal yang lagi hot topik nih, yaitu gimana sih caranya agar tidak golput saat pemilu. Tunggu, tapi kalian udah tahu belum sih tentang pemilu tahun depan? Kita besok coblos loh, buat yang udah berumur 16 sampai 17 tahun. Udah dong, buat yang belum tahu kita kasih tahu nih definisi pemilu. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Atau pemilu ini supaya proses memilih seseorang untuk jabatan pemerintah publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara. Syarat-syaratnya tuh yang kayak gini gak sih? Yang pertama, harus genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Terus yang kedua itu berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Iya tuh, betul banget. Bentar. Waktu itu gue ngeliat di Google mantan 3. Oh, ngomong-ngomong aku golput loh. Sama, aku juga golput. Lah, emang tahu golput itu apaan? Tahu lah, gue ngerti itu dan membiarkan pendapat masih negara demokratis. Negatif dari golput diimbangi dan kan adalah itu pemilu. Makanya guys, golput bukanlah solusi. Banyak kok manfaatnya kalau kita ikut pemilu. Cepet. Burung cendrawasih. Cakep. Lu di Papua. Cakep. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum.